Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi di dalam pelajaran PAK. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini Kau telah memberkati kami. Sekarang kami juga memohon kiranya Engkau memberkati kami agar kami belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran hari ini adalah gereja mengajar. Mengajar dalam KBBI artinya memberi pelajaran dari kata dasar yang memiliki arti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau dituruti. Jadi dalam kegiatan ajar mengajar, orang bertindak sebagai pemberi pelajaran atau petunjuk disebut guru. Ada yang menerima pelajaran atau petunjuk disebut siswa atau naradidik. Dalam bahasa Yunani disebut didaskein atau didaskalia. Dalam mengajar ada beberapa aspek yang harus dicapai, yaitu siswa mengalami transformasi hidup secara kognitif, kemampuan yang berkegiatan mental ataupun otak yang bisa disebut intelektual, afektif, kemampuan yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Biasa kita kenal etika, sopan santun ya. Yang ketiga adalah psikomotorik, kemampuan yang bersifat keterampilan. Nah, di dalam proses kita belajar KBM ini tetap ada namanya keterampilan ya. Oke. Kita lihat Allah juga mengajar Israel. Loh, mengajar? Ya mengajar. Buktinya apa? Buktinya waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka terus-menerus diajar oleh Tuhan. Nah, ada tulisan tuh, Allah marah. Kenapa? Ya karena Israel degil. Degil kenapa? Kita tahu bahwa di dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun itu tidak mudah. Seringkali Israel mengeluh, Tuhan udah ajar yang baik, Israel tidak mau, akhirnya dihukum, Allah marah. Ya, itulah. Allah mengajar agar umatnya mengenal karyanya, memahami arti hidup, menjalani kehidupan dengan baik. Bagus bukan tujuan Allah mengajar? Hal mengajar juga harus dilakukan oleh orang tua di Israel. Dalam Ulangan 6 ayat 7 yang berbunyi, haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan memberikannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi dalam seluruh kehidupan harus diajar. Ya enggak? Itulah makanya kita perlu belajar dan diajar, dan ada seorang pengajar. Kita lihat kehidupan Yesus. Sebagian besar kegiatan Yesus adalah mengajar, yang biasa di gereja disebut berkhotbah. Lihat nih, waktu Yesus umur 12 tahun, dia sudah mengajar loh di Bait Allah loh. Dia sudah berdiskusi dengan orang-orang yang lebih senior. Belajar itu tidak dibatasi oleh umur. Walaupun masih muda, kalau memang mumpuni, kompeten, mampu, mangga, ya, kita bisa belajar dari orang yang lebih muda, kita belajar dari orang yang lebih tua, bahkan juga dari teman juga bisa. Kita itu namanya berbagi ilmu pengetahuan, berbagi dalam hal etika juga dan keterampilan. Oke? Yesus mengajar dengan kuasa dan hikmat dari Allah. Ya enggak? Yesus mengajar bukan hanya sekedar teori, tapi juga praktek dan mempraktekkan, memberi contoh. Yesus juga mengajar para murid-murid yang spesial. Mulai ring 1, 12 orang, ring 2, 70 orang, dan seterusnya, bahkan kepada orang banyak. Di dalam Alkitab ada panggilan gereja yaitu untuk mengajar, disebut kerigma, yang berkaitan dengan rohaniawan, mengajar para jemaat. Dan nanti suatu saat kelak jemaat juga akan mengajar.
Jadi mengambil bagian juga di dalam porsi-porsi dan ketentuannya masing-masing. Tujuan untuk ngajar itu apa sih di gereja? Ya belajar Alkitab ya, agar iman percaya jemaat bertumbuh dan menjadi manusia seutuhnya. Ya, kita masuk ke tugas dulu yuk. Tugas hari ini adalah baca Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Diulangi ya. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Nah, ini pertanyaannya. Pertama, apa yang Yesus ajarkan? Diulangi. 1. Apa yang Yesus ajarkan? Kedua, pembaharuan apa yang ia lakukan dalam pengajarannya terhadap masyarakat saat itu? Diulangi. 2. Pembaharuan apa yang ia lakukan dalam pengajarannya terhadap masyarakat saat itu? Ketiga, siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita di atas tadi? Diulangi. 3. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita itu? Oke, paham anak-anak ya? Silakan mengerjakan tugas. Oke. Terus apalagi sih gereja? Gereja bukan hanya terlibat dalam pengajaran Alkitab saja, tetapi juga memberikan pelatihan-pelatihan. Banyak gereja sudah mulai terlibat dalam pelatihan BLK, menjadi balai latihan kerja. Saya sendiri pernah menyaksikan beberapa gereja mengadakan kursus gratis, kursus komputer, kursus bahasa Inggris, kursus menjahit, kursus salon. Ternyata gereja peduli loh dengan hal-hal tersebut. Dan juga kita lihat gereja juga peduli dengan pendidikan formal. Contohnya apa? Nah, sekolah kita ini Bina Bakti. Bina Bakti itu didirikan oleh orang gereja, beberapa orang yang mempunyai niat mendirikan sekolah untuk membantu mencerdaskan generasi muda. Nah, itu ya. Jadi peran-peran itu banyak sekali. Oke. Sampai di sini pelajaran kita. Kiranya Tuhan memberkati.